Tetapi jika dokternya itu adalah laki-laki, sedangkan pasiennya perempuan, yang bukan mahramnya tentunya yang kita bicarakan, maka harus didampingi oleh suami atau mahram. Suaminya harus ikut mendampingi, ikut masuk. Ya pasti boleh, masa nggak boleh? Kalau nggak boleh ya apa tujuan dokter kok nggak boleh? Wong itu apa nggak akan mengganggu kan? Itu kan suaminya. Jadi biasanya di dalam kan kursinya ada 2 bukan 1. Jadi jika istri kita misalnya yang berobat, maka dia masuk didampingi. Biar selain kita juga tahu penyakitnya, kita juga nanti agar tidak terjadi khalwah. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya, sehingga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal khamisu an-nadharu lil mudawati. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 iku an-nadharu ningali lil mudawati krana kanggo berobat. Fayajuzu mongko iku wenang apa an-nadhar lil mudawah ilal mawadhi' maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang butuh sapa wong ilaiha maring allati. Wasadisu lan utawi kang kaping 6 iku an-nadharu ningali li syahadati krana kanggo persaksian, aulil muamalati utawa kanggo muamalah. Fayajuzu mongko wenang apa an-nadhar li syahadah aulil muamalah. Fayajuzu mongko wenang apa an-nadharu ningali ilal wajhi maring wajah, khosatan kelawan khusus. Wasabi'u lan utawi kang kaping 7 iku an-nadharu ningali ilal amati maring amat, budak wadon, inda batiya'iha ing dalem nalikane nuku amat. Fayajuzu mongko wenang apa nazar ilal mawadhi' maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang butuh sapa wong ila taqlibiha maring bolak-balik allati. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada bagian yang ke-5 dari rincian hukum memandangnya seorang laki-laki terhadap perempuan. Telah dijelaskan di awal bahwa rincian hukum memandang bagi laki-laki terhadap perempuan itu ada 7. Dalam kitab ini disebutkan ada 7. Dan yang ke-5 adalah memandang seorang perempuan untuk berobat. Jadi tujuannya adalah untuk berobat.
Maka mu'allif mengatakan boleh memandang pada tempat-tempat yang dibutuhkan, yang dibutuhkan saja. Tidak boleh memandang pada tempat atau bagian tubuh perempuan yang tidak dibutuhkan untuk perobatan. Jadi fayajuzu ilal mawadhi allati yahtaju ilaiha. Kalau misalnya yang sakit itu tangannya, ya yang dibuka bagian tangan yang sakit. Misalnya itu pun kalau perlu dibuka. Jika tidak perlu dibuka, maka ya tidak, jangan dibuka dan seterusnya. Nah, tetapi sebelumnya mungkin perlu, sebelum ke sana perlu kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana seharusnya seorang perempuan apabila dia sakit. Apabila seorang perempuan dia sakit memerlukan berobat. Yang pertama-tama, kalau memang suaminya itu bisa mengobati, ya suaminya dulu. Misalnya suaminya dokter misalnya, atau suaminya tabib yang mengetahui bagaimana mengobati. Berarti terkadang ya seorang suami perlu juga belajar tentang obat mengobati, dunia perobatan. Nanti jika istrinya sakit, dia bisa mengobatinya sendiri. Itu secara mutlak jika suaminya itu bisa mengobati, maka pertama-tama suaminya. Meskipun pada umumnya ya jarang ya suami yang kemudian bisa mengobati istrinya. Tetapi itu ada yang seperti itu. Makanya kita sampaikan, jika seorang perempuan itu misalnya sakit, maka pertama-tama jika ingin berobat, maka dia datang atau dia diobati dulu oleh suaminya jika suaminya itu memiliki keahlian. Jika tidak, maka dia cari dokter perempuan. Cari dokter perempuan yang muslimah. Jadi cari dokter perempuan yang muslimah. Jika ada, maka dia datang ke dokter perempuan yang muslimah ini. Tetapi jika kemudian ternyata tidak ada, di daerah dia nggak ada dokter perempuan yang muslimah, maka dia bisa datang ke dokter perempuan yang kafirah. Jadi dokter perempuan yang bukan muslimah tetapi kafirah. Jika ditemukan maka ke sana. Dokter perempuan yang muslimah nggak ada, maka cari dokter perempuan yang kafirah. Jika dokter perempuan yang kafirah juga nggak ada, sama sekali nggak ada dokter perempuan, maka dia bisa datang ke dokter laki-laki muslim yang fiqh, jadi yang terpercaya. Dokter laki-laki muslim yang terpercaya. Jika dia tidak menemukan dokter laki-laki muslim yang terpercaya, baru dia bisa datang kepada dokter kafir yang terpercaya, non muslim yang terpercaya. Nah, itu urutan seorang perempuan bagaimana seharusnya ketika dia berobat. Jadi tidak asal saja, karena kebanyakan kita umat Islam pada umumnya itu kalau berobat ya mana yang cocok itu saja. Yang dicari adalah mana yang cocok. Kalau cocoknya ke sana ya ke sana, cocoknya ke sini ya ke situ, tanpa melihat itu yang mengobati itu laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan ketika seorang itu berobat. Ini satu hal yang kaitannya dengan bagaimana etika seorang perempuan di dalam berobat. Sedangkan yang kita bicarakan di sini kan bukan dari sisi perempuannya, tetapi dari sisi laki-lakinya. Bagaimana seorang laki-laki yang kebetulan dia adalah seorang dokter misalnya, seorang tabib,
biasanya dibedakan kalau di Indonesia. Padahal bahasa Arabnya sama. Tabib itu dokter. Tapi kalau di Indonesia dokter itu yang biasanya yang sekolah. Kalau tabib itu yang nggak sekolah, itu tabib biasanya. Nah, jadi kalau ada seseorang misalnya dia dokter atau dia orang yang ahli untuk untuk bekam atau ahli untuk mengobati dengan pengobatan tertentu, maka kalau pasiennya itu laki-laki, ya jelas itu mudah, karena dia berarti yang di antara pusar dan lutut, yaitu aurat, tidak boleh dia memandangnya kecuali dibutuhkan. Kalau perempuan juga demikian. Nah, kalau tidak atau kalau memungkinkan dia untuk mengobati tanpa harus membuka aurat, maka tidak boleh bagi dokter untuk membuka aurat dari perempuan tersebut. Nah, karena mengobati itu tidak selamanya harus dibuka. Tidak selamanya itu yang harus kaum perempuan juga tahu. Jangan-jangan sakit pusing kemudian dibuka bagian dari auratnya, itu tentu tidak sesuai. Jadi ada pengobatan itu cukup ditanya saja, cukup ditanya oleh dokter sudah berapa lama, bagaimana rasanya, bagaimana yang sakit, cukup ditanya seperti itu, kemudian dia sudah bisa memberikan obat. Atau obatnya ini, sakit ini diberi obat. Biasanya cukup seperti itu. Kalaupun dia memeriksa pun terkadang tidak diperlukan untuk membuka bagian tubuh yang merupakan aurat. Misalnya untuk mengecek darah, atau terkadang tidak dibutuhkan untuk membuka. Cukup di atas baju itu juga bisa terkadang. Nah, jadi di sini harus waspada bahwa seorang dokter dia tidak selama tanpa membuka aurat dari pasien perempuan itu dia bisa untuk mengobatinya. Kita bicara jika tadi langkahnya sudah ditempuh ya oleh perempuan, sudah misalnya dokter perempuan tadi nggak ada, yang muslimah, yang kafirah. Sekarang giliran dokter yang muslim laki-laki. Maka ketika dia mengobati pasien yang perempuan, kalau dia bisa untuk mengobatinya tanpa membuka bagian yang merupakan aurat dari perempuan, maka jangan dibuka. Sekali-kali jangan dibuka, karena dia akan jatuh kepada hal yang diharamkan. Cukup dia tanpa membukanya, dia sudah bisa mengobatinya, maka tanpa membuka. Itu ketentuannya begitu. Tetapi jika misalnya tidak bisa, ini harus ada bagian badan yang harus dibuka untuk bisa mengobatinya. Maka dia boleh membuka bagian yang perlu untuk diobati saja. Nggak boleh kemudian membuka selain yang diperlukan. Apalagi misalnya sakitnya mata yang dibuka kaki misalnya, itu kan enggak, itu aneh berarti. Wong ini yang sakit telinganya kok yang dibuka misalnya dadanya, atau yang dibuka badan yang lainnya. Ini namanya salah alamat. Ini dokter ini mencurigakan ini. Jadi yang dibuka itu ya yang mana, yang bagian yang sakit. Misalnya dia jatuh kemudian terluka di bagian lengannya saja, ya yang dibuka di lengan, bagian lengannya saja, bukan keseluruhan tangan dibuka, tetapi mana yang terluka di situ yang dibuka. Kalau misalnya yang terluka itu di bagian kaki, maka bagian yang terluka itu yang dibuka, bukan selainnya. Jadi bagian yang diperlukan untuk dibuka saja itu yang boleh dibuka, selainnya itu tidak diperbolehkan. Itu aturan bagi dokter. Karena apa? Di sini dikatakan yang diperbolehkan dalam rangka
yang diperbolehkan melihat dalam rangka untuk mengobati seorang perempuan itu adalah bagian badan yang dia butuhkan saja. Yang tidak dibutuhkan, maka nggak boleh dia untuk memandangnya, untuk melihatnya. Ini etika bagi seorang dokter, harus seperti itu. Nggak boleh semaunya. Ini harus hati-hati. Banyak juga dokter-dokter itu yang memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi orang sakit, malah dia kemudian melihat aurat pasiennya semaunya misalnya. Maka waspada terhadap dokter-dokter yang seperti itu, dan itu banyak jumlahnya. Jumlahnya banyak orang yang nggak percaya, yang nggak terpercaya, yang memanfaatkan situasi dia, profesi dia sebagai seorang dokter. Maka harus waspada. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, kalau seorang perempuan itu berobat, ini bagi perempuan. Nah, kalau seorang perempuan itu berobat, biasanya berobat itu kan satu persatu. Nah, biasanya satu persatu masuk ke dalam ruangan. Jadi antri, kemudian satu persatu masuk ke dalam ruang dokter. Nah, di sini kalau dokternya itu perempuan nggak masalah. Kalau perempuan itu langsung masuk sendirian. Tetapi jika dokternya itu adalah laki-laki, sedangkan pasiennya perempuan, yang bukan mahramnya tentunya yang kita bicarakan, maka harus didampingi oleh suami atau mahram. Nah, suaminya harus ikut mendampingi, ikut masuk. Ya pasti boleh, masa nggak boleh? Kalau nggak boleh ya apa tujuan dokter kok nggak boleh? Wong itu apa nggak akan mengganggu kan? Itu kan suaminya. Jadi biasanya di dalam kan kursinya ada 2 bukan 1. Jadi jika istri kita misalnya yang berobat, maka dia masuk didampingi. Biar selain kita juga tahu penyakitnya, kita juga nanti agar tidak terjadi khalwah. Jadi yang dikhawatirkan adalah atau untuk menghindari terjadinya khalwah. Atau misalnya mahramnya, kalau suaminya nggak ada maka mahramnya. Kalau nggak ada mahramnya, maka ya kalau dia perempuan, misalnya santri perempuan, maka dia bawa teman. Nah, temannya ikut masuk, 2 orang masuk ke dalam, agar tidak terjadi khalwah. Khalwah itu adalah berduaan. Berduaannya seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada orang ketiga yang yustaha. Yang yang diperhitungkan, yang orang malu kepadanya. Itu harus seperti itu, dan bisa melihat, harus ada orang ketiga. Orang ketiga ini syaratnya pertama yustaha, dia orang yang disungkani oleh kedua orang ini. Jika mereka akan berbuat sesuatu, maka nggak akan mungkin karena ada orang ketiga ini. Kemudian yang kedua, orang yang ketiga ini adalah orang yang bisa melihat. Kalau ada orang ketiga tapi buta, ya sama aja, ini nggak ada pengaruhnya. Apapun yang dilakukan oleh orang dua itu, orang ketiga nggak akan melihatnya kan, sehingga dia akan tetap bebas melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan seandainya. Nah, atau misalnya orang ketiga itu anak kecil, yang ketiga masih bayi, ya, memang bertiga, tapi yang ketiga ini masih bayi digendong ibunya, maka ini belum bisa membebaskan dari khalwah, al-khalwah al-muharramah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
wala yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidak boleh seorang laki-laki itu berduaan, bersepi-sepi dengan seorang perempuan, laki-lakinya satu, perempuannya satu. Illa kana syaitan, kecuali syaitan itu menjadi yang ketiga dari keduanya. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis sahih yang menjelaskan tentang keharaman dari berkhalwah. Bukan artinya dibuat guyonan oleh sebagian orang. Ada 3 orang, laki-laki, perempuan, kemudian yang satu, oh ini yang ketiga berarti setan. Itu enggak seperti itu. Itu jangan sampai diucapkan seperti itu. Tetapi apa? Kalau ada laki-laki dan perempuan, dia berduaan, maka di sini ada setan yang akan mengganggu keduanya, sehingga keduanya bisa terjerumus dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Hampir dipastikan jika seorang laki-laki dan perempuan itu hanya berdua saja, maka akan timbul pemikiran-pemikiran dari laki-lakinya ataupun perempuan atau dari dua-duanya untuk kemudian melakukan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setan di sini bekerja untuk menjerumuskan kedua manusia lawan jenis yang sedang berduaan itu dalam perkara yang haram, bahkan bisa terjadi perzinaan jika kemudian dua orang laki-laki perempuan itu menyepi di tempat yang sunyi. Tetapi kalau di tempat yang ramai, misalnya di tempat yang ramai di mana orang itu lalu lalang, maka berarti di situ tidak disebut khalwah, karena ada banyak orang. Atau misalnya tadi kita katakan laki-lakinya 2, perempuannya 1, atau perempuannya 1, laki-lakinya 2, selama yang seperti itu tidak disebut khalwah. Tetapi syaratnya ya harus terpercaya, orang yang ketiga itu orang yang terpercaya tadi, yang disungkani oleh oleh kedua belah pihak. Karena kalau enggak, yang ketiga misalnya memang sudah teman plek, teman plek yang sama-sama penjahatnya misalnya, yang dia bersama dia bukan untuk nanti bisa disungkani, justru akan mendorong terjadinya kemaksiatan, maka tentu ini tidak mencukupi. Ini tentang masalah masalah khalwah. Perlu diperhatikan juga, agak menyimpang tetapi terkait dengan khalwah juga. Kalau seorang perempuan di rumah, suaminya sedang tidak ada, dia di rumah sendiri, suaminya nggak ada di rumah. Kemudian ada seorang tamu itu laki-laki, tamu tersebut laki-laki. Maka janganlah perempuan itu mempersilahkan laki-laki itu masuk jika laki-laki itu sendirian. Tetapi jika tamunya itu misalnya berdua, bertiga, misalnya boleh dipersilahkan masuk kalau suaminya mengizinkan. Kalau suaminya mengizinkan, sebelumnya sudah memberi izin terlebih dahulu. Kalau itu rumahnya suami. Kalau rumahnya suami, kalau suami mengizinkan ada yang masuk dengan ketentuan tidak terjadi khalwah, maka bisa. Tetapi kalau kemudian tamunya cuma 1 orang laki-laki, suaminya nggak ada di rumah, maka di sini si istri tersebut dia nggak boleh memasukkan orang satu ini masuk ke dalam rumah, karena nanti akan terjadi khalwah antara perempuan tersebut dan tamunya tersebut. Maka sebaiknya dia kemudian mengatakan kepada satu laki-laki yang datang itu, satu laki-laki tamu yang datang itu, mengatakan, mohon maaf suami saya tidak berada di rumah, mungkin besok bisa datang lagi, dan seterusnya. Tidak kemudian
monggo silahkan masuk ke dalam rumah. Kemudian terjadi khalwah di antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Nah, ini sebuah etika yang perlu diperhatikan. Kadang hal yang semacam ini tidak terfikirkan oleh sebagian orang bahwa ini adalah sesuatu yang haram hukumnya. Dalam hadis disebutkan la yadkhulanna ahadukum ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulani. La yadkhulanna ahadukum, salah seorang di antara kalian janganlah masuk ala mughibatin kepada seorang perempuan yang suaminya sedang nggak ada di rumah. Janganlah salah seorang di antara kalian kaum laki-laki itu datang kepada seorang perempuan yang suaminya sedang tidak di rumah, illa wa ma'ahu rajulun, kecuali dia bersama seorang laki-laki lain, aw rajulani, atau bersama dua orang laki-laki. Artinya dia kalau sendirian nggak boleh dia kemudian masuk ke dalam rumah seorang perempuan yang sedang ditinggal oleh suaminya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini hukum hal-hal yang hal-hal penting tetapi terkadang dilalaikan. Karena itulah maka perlu untuk kita sampaikan terkait dengan masalah khalwah tadi. Nah, jadi terkadang seseorang itu masuk ke dalam ruangan dokter sendirian. Nah, ini tidak diperbolehkannya bukan masalah berobatnya, tetapi masalah khalwahnya. Kalau berobatnya nanti ada rincian seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selama masih ada suami bisa mengobati, maka suaminya yang mengobati. Selama masih bisa diobati tanpa misalnya pergi ke dokter laki-laki, misalnya ada dokter perempuan, maka ke dokter perempuan. Nah, kalau sakitnya sakit biasa tanpa ke dokter juga nggak usah ke dokter. Nah, dan seterusnya. Intinya dia harus, seorang perempuan dia harus berhati-hati dalam masalah termasuk tentang masalah ini, masalah berobat. Apalagi sampai melahirkan. Untuk melahirkan tentu kepada dokter yang perempuan, bidan, bukan kepada dokter laki-laki. Karena ada juga dokter laki-laki spesialis kandungan, dokter laki-laki spesialis melahirkan. Itu yang ketika perempuan melahirkan yang nolong dokter laki-laki. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kalau mau melahirkan ya harus bidan yang terpercaya, muslimah, perempuan yang muslimah. Kalau sekarang kan mudah, ada banyak bidan yang muslimah yang terpercaya yang bisa melakukan itu. Kalau perlu suaminya saja yang membantu kelahiran, kalau bisa, bukan kalau perlu, kalau bisa. Karena saya pernah menemui ada laki-laki yang anaknya sampai sampai 9 atau 10, itu semuanya suaminya yang membantu persalinannya. Itu ada. Saya pernah menemui orang seperti itu. Nah, itu luar biasa kalau ada yang seperti itu, tapi itu mungkin ya 1001 yang bisa menolong seperti itu. Apalagi zaman sekarang harus lewat bidan. Kalau ditangani sendiri, kalau di Jawa itu tidak diperbolehkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan dari kedokteran dan pemerintah itu sekarang tidak memperbolehkan untuk ditolong selain bidan. Harus kalau nanti kaitannya dengan mengurus misalnya akta kelahiran anak dan sebagainya, harus melampirkan surat keterangan dari bidan. Nah, kalau nggak melahirkannya nggak di bidan, nanti nggak bisa untuk mengurus itu, sehingga seakan-akan itu menjadi peraturan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keenam. Wasadisu an-nadharu li syahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadhar ila al-wajhi khassatan. Yang keenam adalah memandang perempuan dengan tujuan untuk persaksian atau untuk muamalah. Maka boleh memandang pada wajah secara khusus. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Tetapi dalam kitab yang lain para ulama itu menjelaskan tidak seperti yang dijelaskan di sini, yaitu boleh juga memandang kepada kedua telapak tangan, bukan hanya wajah saja. Karena seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa aurat seorang perempuan itu adalah seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangan. Jika dalam kondisi normal saja seorang laki-laki boleh melihat pada perempuan ajnabiyah pada muka dan kedua telapak tangannya, maka apalagi ketika dibutuhkan dalam hal persaksian, maka juga itu diperbolehkan melihat kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Tetapi tentu tanpa syahwat, seperti yang sudah kita jelaskan. Kalau melihat pada wajahnya dengan syahwat atau melihat kepada tangannya dengan syahwat, itu hukumnya juga diharamkan. Untuk persaksian, para ulama menjelaskan bukan hanya pada wajah dan kedua telapak tangan saja, tetapi juga pada bagian yang dibutuhkan, termasuk pada farjinya, pada kemaluannya, seandainya itu dibutuhkan sebagai saksi, misalnya saksi tentang perzinaan, sehingga harus diperlihatkan bagian farjinya, maka itu boleh untuk dilihat. Atau misalnya persaksian dalam hal radha'ah, persusuan, sehingga dibuka bagian dadanya misalnya, maka itu juga diperbolehkan untuk lisyahadah, persaksian. Artinya ada kasus-kasus yang kemudian harus di pengadilan yang membutuhkan untuk melihat bagian bagian yang itu merupakan aurat bagi perempuan tersebut, maka ini diperbolehkan. Tetapi jika sudah melihat, tidak boleh diulang lagi, harus cukup satu kali. Nggak boleh sudah dilihat, loh tadi kurang jelas tadi misalnya, kalau dilihat lagi nggak boleh. Cukup satu kali, kemudian sudah, apabila itu dalam rangka untuk tujuan lisyahadah. Itu jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Tetapi jika dikhawatirkan terjadi fitnah, maka tetap tidak diperbolehkan. Jadi kalau kasusnya adalah kasus perzinaan, itu kan dibuktikan, terkadang bisa dibuktikan dengan melihat kondisi dari kemaluannya misalnya. Maka di sini baru diperbolehkan sekedarnya dan hanya sekali, tanpa boleh ada pengulangan dalam melihatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, bagian yang terakhir. Wasabi'u an-nadharu ilal amati. Yang ketujuh adalah memandang kepada amat, budak perempuan, inda batiya'iha, ketika mau membelinya, membeli amat. Fayajuzu ilal mawadhi' allati yahtaju ila taqlibiha. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa amat itu artinya budak perempuan. Auratnya amat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, itu adalah
ma baina surrah wa rukbah. Bagian di antara pusar dan lutut itu auratnya amat di hadapan laki-laki, sama dengan auratnya laki-laki di hadapan perempuan atau di hadapan sesama laki-laki, yaitu ma baina surrah wa rukbah. Berbeda dengan hurrah, perempuan merdeka yang auratnya seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Lah, amat ataupun abad, amat atau abadun itu budak laki-laki, amat budak perempuan, itu boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan karena dia bukan manusia yang merdeka. Dari satu sisi itu dia ya manusia, memang dia manusia, tetapi dari satu sisi dia itu seperti binatang, dari hal bisa untuk diperjualbelikan. Misalnya saya punya budak, maka saya bisa menjual budak saya, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, kepada orang lain, dan yang membelinya menjadi pemiliknya yang kedua setelah dia membelinya. Nah, tetapi perbudakan pada masa sekarang itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tetapi bukan berarti ditutup, karena dalam kitab-kitab fikih dan dalam itu tidak ada yang menutup perbudakan, dan hukumnya pun hukum tentang terkait mereka dalam hal ahkam ataupun syariah yang berlaku bagi amat ataupun abad itu juga masih ada dalam kitab-kitab para ulama, karena memang tidak dihapuskan, hanya saja sekarang sudah nggak ada. Karena dalam Islam memang dianjurkan seseorang itu untuk memerdekakan budak, sehingga banyak budak-budak itu yang dimerdekakan oleh pemiliknya di satu sisi. Kemudian di sisi lain tidak ada pintu untuk terjadinya perbudakan kembali pada masa sekarang, sehingga perbudakan nggak ada lagi. Ketika kita berbicara tentang masalah ini, maka ini sekedar sebagai pengetahuan bagi kita tentang adanya hukum yang terkait dengan abad atau amat. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika seseorang akan membeli seorang budak perempuan, maka boleh bagi dia memandang pada bagian-bagian yang dia butuh untuk melihatnya. Karena kalau amat ini biasanya dibeli itu untuk apa? Biasanya dibeli itu untuk bekerja. Jadi abad atau amat itu dibutuhkan oleh seseorang itu untuk bekerja. Maka di sini kan dia perlu, kalau mau beli budak amat misalnya, dia kan harus tahu bagaimana kondisi tangannya, kondisi kakinya, karena yang dibutuhkan untuk bekerja itu bagaimana, misalnya tangannya apakah ada cacatnya yang nanti bisa mengurangi pekerjaan dia, atau kakinya dan sebagainya, kondisi tubuhnya yang kalau orang beli budak kan yang paling diutamakan adalah bahwa dia masih istilahnya itu masih produktif. Kalau dia nanti dia beli, maka dia akan bisa bekerja dengan maksimal. Itu yang diinginkan. Nah, sehingga dia butuh harus melihat kondisi dari budak tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka yang dibutuhkan untuk dilihat, maka dia bisa untuk melihatnya. Ini untuk masalah perbudakan. Kalau di antara pusar dan lutut itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Itu memang ya karena memang auratnya itu seperti yang sudah kita sampaikan di depan. Demikian juga kalau perempuan ingin membeli budak laki-laki, itu juga demikian, tidak boleh membuka bagian antara pusar dan lutut. Dan di sini juga disyaratkan tidak terjadi khulwah.
tidak terjadi khalwah sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal tentang terkait dengan masalah pengobatan. Tidak boleh terjadi khalwah. Dalam hal jual beli budak juga tidak boleh terjadi khalwah antara misalnya pembeli dan yang budak tersebut, karena belum menjadi miliknya. Kalau nanti sudah menjadi miliknya, maka itu menjadi halal bagi tuannya atau bagi sayyidnya. Tidak sebaliknya, kalau budaknya itu laki-laki, itu tidak halal bagi perempuan yang menjadi pemiliknya. Tetapi kalau budaknya itu perempuan, maka itu halal bagi sayyid yang laki-laki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sedikit tentang masalah pengobatan tadi, bahwa jika seorang dokter itu bisa mengobati misalnya tanpa dia menyentuhnya, maka dia jangan dia untuk menyentuhnya. Atau dia bisa mengobati tanpa melihatnya, maka dia jangan melihat aurat maksudnya. Atau dokter bisa mengobati seorang perempuan tanpa menyentuh dan tanpa memandangnya, maka dia jangan mengobatinya dengan menyentuh atau mengobatinya. Artinya dia harus semaksimal mungkin untuk pertama tidak khalwah, kemudian yang kedua tidak menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh, kemudian tidak memandang. Semaksimal mungkin bisa seperti itu. Jika nggak bisa, maka jika butuh hanya memandang tanpa menyentuh, maka dipandang tanpa menyentuh. Jika butuh hanya menyentuh tanpa memandang, maka dia menyentuhnya tanpa memandang. Dan seterusnya, yang ini juga semestinya dipahami oleh para dokter, bukan hanya oleh para pasien, tetapi juga oleh para dokter. Semestinya kalau di klinik yang islami misalnya pasien perempuan ditulis di depan, misalnya pasien perempuan masuk ruang dokter harus didampingi suami atau mahram misalnya, dan seterusnya. Itu tapi nggak pernah lihat saya ada klinik yang seperti itu. Meskipun itu rumah sakit Islam ataupun itu klinik yang Islam, tetapi nggak pernah ditemukan hal yang semacam itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pengajian kita pada pagi hari ini kita sampai di sini. Kondisi ini musim penyakit, semuanya harus berhati-hati. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tetap bisa mengikuti istiqamah dalam pengajian kita, dan kita bisa melakukan banyak amal ketaatan. Banyak amal ketaatan yang bisa dilakukan oleh orang yang sehat, tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Karena itu kesehatan itu juga sangat diperlukan dalam rangka untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Diperlukan kesehatan untuk bisa kita secara bisa hadir dan juga fokus di dalam mengikuti pengajian. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah selesai membahas tentang rincian hukum, 7 rincian hukum tentang memandangnya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.